Kena ke sini ke sini. Gesek kuat orang ini salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sadatunal kurama wal a'izza, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh lan bini sepuh dan segenap jamaah salat maghrib dan isya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, di malam hari ini yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan senantiasa kita diistiqomahkan dalam thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'assalam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita, yaitu dakwah beliau dalam meninggikan li'la'i kalimatillah, yaitu syariatul Islam, sehingga kita bisa diharapkan selamat dunia sampai akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita kemarin sampai pada ayat yang terakhir dari tentang wala tattabi'us subula. Disebutkan wa'an Mujahid, dari Mujahid seorang ulama mengatakan wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Yang dimaksud jalan-jalan di sini qala al bid'ah wasyubhat, yaitu hal-hal yang bid'ah, yang diada-adakan di dalam urusan agama, dan syubhat. Syubhat itu hal-hal yang remeng-remeng, bainal halal wal haram. Jadi bid'ah itu bukan di luar urusan agama, tapi di dalam urusan agama. Kalau ada mengatakan zaman Nabi dulu nggak ada HP, itu bukan bid'ah, tapi bid'ah urusan dunia. Tapi yang dimaksud Rasulullah itu adalah urusan bid'ah fiddin, bid'ah dalam urusan agama. Misalkan sholat subuh 2 rakaat, dengan tambahi karena semangat jadi 3 rakaat. Nah, itu contohnya Pak, itu bid'ah yang dalam agama. Kalau Nabi tidak pernah ngurusi agama, beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham, lebih ngerti dari urusan dunia kalian. Jadi Nabi itu tidak ngurus-ngurusi urusannya apa? Dunia. Zaman biyen numpak unta, saiki numpak pesawat, itu bukan bid'ah, tapi namanya maslahah mursalah. Dalam kajian fikih namanya apa? Maslahah mursalah. Kemaslahatan yang sifatnya itu terus berkembang dari zaman ke zaman. Jenengan saya ingat zaman dulu naik motor Pak, tahun 70-an ya, Honda ini apa niku? Jenisnya motornya kan yang merah niku. Sakniki sampun wonten Vario, Beat, Nmax ngene ya, PCX. Dulu ndak ada itu, Pak. Nah, semakin berkembang zaman itu namanya bid'ah dalam urusan dunia. Nah, di agama ini panduannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, apa buktinya, Pak? Bukti cinta kita itu ittabi'uni. Allah mengatakan ikutilah aku, hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang
yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang dilalui oleh Rasulullah, para sahabat, termasuk para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kemarin kita mengatakan di musim-musim di bulan Rabiul Awal ini, sebagian kita memperingati Maulid Nabi, kecintaan, menunjukkan kecintaan. Tapi yang diharapkan Rasulullah itu bukan hanya seremonial, tetapi yang diharapkan Rasulullah apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Salah satunya apa? Jenengan lihat di dalam surat At-Taubah ayat 128 yang dihafalkan ini, Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat kalimatnya, Pak. Laqad ja'. Ini kalau ngerti dalam grammar nahwu sharaf bahasa Arab nih. Lam di situ namanya lam takkid, penekanan. Qad itu tahqiq, menunjukkan sungguh-sungguh. Ja'a itu fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau yang sifatnya juga tahqiq. Laqad ja'a, seolah-olah Allah itu bersumpah dalam ayat itu, laqad ja'a, sungguh-sungguh kata Allah, benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian. Yang dimaksud golongan di sini siapa, Pak? Minal bashar, dari kelompok atau jenis manusia. Maka jelas kalau umatnya manusia, nabinya juga manusia. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, aba'atsallahu basyarar rasul, apakah Allah itu mengirimkan manusia untuk menjadi seorang utusan? Iya. Kenapa? Karena memang yang diutus itu manusia kepada jumlah, yaitu jumlah jam'iyah namanya manusia. Maka kita mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tetapi para ulama juga dalam ilmu qiraat dibaca min anfasikum. Min anfasikum, anfas itu artinya orang yang paling mahal, orang yang berharga. Kenapa Nabi dikatakan orang berharga, orang bernilai, orang yang mahal? Karena Nabi, ya lihat nasabnya ke atas, Pak. Yang membangun Ka'bah dulu adalah kakek buyut beliau namanya Nabiullah Ibrahim. Yang menemukan sumur Zam-Zam, ya kakek buyutnya namanya Nabi Ismail. Kemudian memegang kunci Ka'bah, kakek beliau namanya Abdul Muthalib. Itu namanya min anfasikum. Jadi Nabi itu dari jalur nasabnya juga mulia, anfasikum. Jadi kalau jenengan nanti belajar ilmu qiraat, niku bacanya laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ojo bingung, Pak. Loh kok iki anfasikum? Iki kok anfusikum? Ya, karena memang qiraatnya seperti itu. Kemudian azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh berat yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat apanya, Pak? Cobaannya. Nabi Muhammad SAW ini cobaannya berat, tapi beliau dikasih, ya apa kata Allah, bahwasanya beliau itu diampuni. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu ya'sim, menjagamu wahai Muhammad dari segala macam gangguan manusia. Menjaga Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas. Maka suatu ketika keagungan sifat Nabi yang pertama itu, Pak, ini yang harus kita tanamkan kepada kita seorang muslim, yaitu namanya siddiq, ya garis miringnya amanah. Maka julukannya beliau namanya Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang jujur qaulan wa fi'lan, perkataan maupun perbuatan. Perkataannya jujur, perbuatannya juga jujur. Kadang-kadang ada orang yang ucapannya enggak jujur, tapi sini katakan ya'simuka minan nas. Maka subhanallah, maka dikatakan suatu ketika yang diceritakan dalam sejarah itu, seorang Abu Jahal mengatakan, ya Abul Hakam, ya temannya Abu Jahal, ma taqulu fi Muhammad an-nabiyyun huwa am kadzdzab? Ya Abul Hakam, wahai Abu Jahal, apa pendapatmu tentang Muhammad itu? Dia seorang nabi apa seorang pendusta dia? Marah Abu Jahal, Pak. Orang yang paling memusuhi Nabi nggak sanggup mengucapkan kalimat yang jorok dan kotor kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad dituduh sebagai pendusta, apa katanya? Mah, kata dia, mah itu uskut, diem ente, jangan tutup mulut kamu, katanya. Mah, dia mengatakan min antakul bi anna Muhammadan kadzdzab. Dari mana kamu mengatakan Muhammad itu pendusta?
mulai kecil tidak pernah dusta, mulai kecil amanah, mulai kecil selalu jujur, perkataan perbuatannya selalu benar. Maka dikatakan Nabi Muhammad julukannya apa? Al-Amin. Maka saya katakan Pak, orang dipuji oleh sama teman itu biasa. Saya dipuji sama teman kita biasa, tapi kalau dipuji oleh musuh kita itu luar biasa. Maka dikatakan al-fadlu bima syahidat bihil a'da. Keutamaan itu akan tampak jelas kalau apa Pak? Dipuji oleh musuh kita. Ya Pak ya. Saya tuh nggak suka sama Pak Haji itu. Tapi wongnya apik ya. Apa? Loman. Nah, Pak. Itu artinya apa? Keutamaan jenengan itu yang dermawan itu. Ini bukan Pak Aris dermawan. Orang dermawan itu artinya apa Pak? Bahwa beliau itu diakui oleh musuhnya walaupun dibenci tapi diakui kelebihannya. Itu namanya al-fadlu bima syahidat bihil a'da. Maka suatu ketika Rasulullah SAW ketika memasuki kota Mekah, ya, ketika Fathu Mekah itu, matadzunnun, orang-orang yang dulu memusuhi Muhammad itu dikumpulkan Pak. Ini akhlaknya beliau ini. Matadzunnun, apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu pikirkan? Ma fa'altum bikum, apa yang akan aku kerjakan, apa yang aku lakukan kepada kalian. Maka orang-orang kafir Quraisy yang sudah terpojok lemah itu mengatakan, anta akhun karim ibnu akhin karim, katanya. Engkau itu adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Anta akhun karim ibnu akhin karim. Engkau ini saudara kami yang baik, anak dari saudara kami yang baik. Itu artinya bahasa apa Pak? Bahasa kekalahan telak. Bahwasanya orang-orang Quraisy ya ketika Fathu Makkah, ditaklukkan kota Mekah, mereka pasrah ya. Nabi Muhammad seperti itu Pak, masuk kota Mekah itu nama-namanya sudah disebutkan, fulan, ada kurang lebih belasan orang, itu dimanapun kata Rasulullah ditemukan bunuh. Berarti ada apa namanya, ketegasan dalam dakwah itu Pak. Jadi bukan berarti Fathu Mekah itu tanpa darah juga. Jangan baca sirah kembali. Ya, itu orang-orang yang benar-benar memusuhi Islam dan itu membahayakan, disebutkan namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebutkan dimanapun mereka kalian dapatkan langsung eksekusi. Sehingga ketika itu ketakutan orang-orang pada masuk, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan fa innahu salam, ya, salim, dia selamat. Siapa yang masuk ke Ka'bah dia selamat, siapa yang begini selamat. Orang-orang pada berlari ke tempat-tempat yang ditentukan itu. Ya, ketika dikumpulkan jadi satu, apakah matadzunnun kata Rasulullah, apa dalam pikiran kalian yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka mengatakan anta akhun karim ibnu akhin karim. Maka setelah itu apa Pak? Wa antumut tulaqa. Hari ini kata Rasulullah, kalian semuanya bebas. Bebas Pak. Artinya apa? Dilepaskan tanpa persyaratan apapun. Berarti sifat Nabi setelah jujur itu apa Pak? Yang kedua adalah pemaaf. Nah, tapi angel Pak, pemaaf ini sulit betul. Nah, kalau jenengan belajar tauhid ini harus komitmennya apa Pak? Harus pemaaf. Kadang-kadang kita tidak kuat mendengar omongan orang. Sampai niteni nono ini Pak. Riyo ben rakat ini ancek ria wis. Ora atine ancek napa sikile masuk nang omahe wong iki meneh. Sekapok tenan. Lah itu Pak. Lah ini baru diplengosi ngono tok jenengan langsung sumpah serapah ya. Nabi Muhammad itu Bapak mau dibunuh Pak. Diusir, dilemparin batu, diludahin, ditimpukin kotoran. Kita tidak pernah sholat di Masjid Al-Muttaqin ditempukin celetong, tidak pernah kita. Nate Pak jenengan? Tidak ada, memang nggak ada yang lain masalahnya. Ya, coba yang tinggal di daerah minoritas kita, di daerah mana misalkan komunitasnya selain agama kita itu, masya Allah, perjuangannya luar biasa. Maka dikatakan Rasulullah SAW mengatakan harisun alaikum, beliau itu sangat berkeinginan sekali kita itu jangan sampai masuk ke neraka Pak. Jangankan kulitnya, kalau bisa bulu kita ini jangan sampai tersentuh api neraka.
Itu saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, yaitu kita kaum muslimin. Maka bukti kecintaan Rasulullah kepada umatnya itu, maka ada ungkapan orang yang cinta kepada sesamanya itu akan terlihat ketika dia akan wafat. Apa yang diucapkan, Pak? Rasulullah lihat, semua ahli sejarah menulis kalimat beliau yang terakhir sebelum wafat berjumpa dengan Allah. Beliau mengatakan ummati, ummati, ummati 3 kali. Wa ma malakat aimanukum. Terus kalimat yang paling terakhir sekali, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Siapa yang dimaksud ila rafiqil a'la? Pada Allah yang maha rafiq, yang maha lembut dan yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diingat ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Coba bayangkan, Pak, Nabi Muhammad yang diingat kita, Pak. Tapi kita yang diingatkan Nabi Muhammad, hayya 'alas shalah. Kemana, Pak? Masjid. La haula wala quwwata. Sik jam 3. Cek ngantuk, sik nutupne macul sik. Loh, Kanjeng Nabi ini meminta, mendoakan kita, menunggu kita, mencintai kita. Hayya 'alas shalah. Kemana kita, Pak? Dengar azan masjid sekitar, wah duduk golonganku nyapu masjidnya tak lewati ya, Pak. Lah gitu. Enggak perlu ngoten, pokoknya dengar azan dimanapun belok kita sudah langsung letakkan, Pak. Makanya ada orang-orang, sampai saya lihat itu ada sebuah video orang di tengah laut lagi melaut, di tengah deburan ombak, di atas perahunya dia sholat, ingat sama Allah, ingat waktu. Wah, ini Pak orang ahli surga. Nabi Muhammad itu seperti itu, saking sayangnya kepada umatnya, dikatakan apa? Tidak akan, ya beliau akan menunggu di sebuah telaga, haudnya Rasulullah, Haudul Kautsar namanya, dan itu menunggu kita. Maka ketika ada sebagian umat ya terhalang oleh para malaikat, dia mengatakan innahum min ummati. Wahai Jibril, itu mereka itu umatku, katanya. Ya Rasulullah, engkau enggak tahu ma ahdatsat min ba'dik. Engkau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal itu. Dalil itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui hal gaib kecuali dengan izin Allah. Bahwa Rasulullah dikasih keterbatasan juga, Pak. Memang dikatakan Rasulullah itu ketika kita membaca sholawat, beliau akan memberikan doa kepada kita juga, 10 kali lipat balasannya. Tetapi di satu sisi yang lain, Rasulullah tidak diberitahu. Kenapa? Dalam hadis ini mengatakan bahwasanya Rasulullah itu melihat umatnya terhalangi ketika ada mau umatnya mendekati telaga Rasulullah, yang mana gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu lam ya'tish abadan. Siapa yang minum di telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya. Warna telaga itu putih, lebih putih daripada minal laban. Abyadu minal laban. Dan rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ini banyu apa, Pak? Apa kopi susu mungkin ya? Ya, lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Man syariba minhu, minum satu cangkir gelas saja, lam ya'tish abadan, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Lah ini yang kita tunggu-tunggu, tetapi sayangnya sebagian umatnya itu tidak mau mengikuti, yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabat. Yuk kita buktikan, Pak. Maka Nabi Muhammad itu selalu mendoakan itu, Pak. Mendoakan kepada kita, barang siapa yang ya meminta syafaatnya nanti pasti akan dikasih sama Rasulullah. Dengan catatan apa? Mengikuti sunnah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah apa? Mengikuti sunnahnya. Maka Rasulullah itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana, Pak, pribadi Rasulullah itu. Pribadinya Rasul pertama itu adalah pribadi yang mandiri. Kemandirian itu kepada Islam khususnya ini, kita sebagai umatnya tidak boleh menjadi umat yang meminta-minta. Beliau mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dari ini hadisnya dari Al-Miqdam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ya ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidak ada satu makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik dari apa yang dihasilkan dari tangannya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Karena sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri.
jerih payah tangannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi menyebutkan Nabi Daud? Ngapunten, kok bukan Nabi Musa, kok bukan Nabi Isa, kok bukan Nabi Harun, Nabi Hud, Nabi Soleh? Karena Nabi Daud itu posisi tertinggi, Pak. Sebagai apa, Pak? Khalifah, sebagai raja, malik, presiden, raja. Loh, raja saja Daud itu kerja dari tangannya sendiri, menanam tanaman sendiri, Pak. Ono saiki, Pak, presiden nandur nang sawah ngono, Pak. Ono nang sawah paling pencitraan kan. Tapi betul-betul nanam sendiri dan beliau makan dari hasil karya tangannya sendiri. Ini Daud. Dilanjutkan sama putra yang lebih hebat lagi, namanya Nabi Sulaiman. Cek. Nabi Sulaiman itu kekuasaannya sampai mengatakan Rasulullah itu sampai malu gak meminta. Apa kata Rasulullah? Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, andaikan kau mau, aku minta kepada Allah gunung Uhud ini berubah jadi emas. Apa katanya? Enggak, aku tidak butuh harta. Karena aku kalau minta harta sebumi Allah kasih. Kenapa, Pak? Saya ini malu sama doanya saudaraku namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah raja, penguasa plus orang kaya yang terkaya seluruh dunia. Nah, kalau aku tiba-tiba menyamai, karena Nabi Sulaiman berdoa apa? Beliau minta kerajaan yang besar yang tidak ada kerajaan sebesar kerajaannya Sulaiman setelahnya. Nah, kalau Nabi Muhammad nanti meminta gunung Uhud jadi emas, selesai, Pak, habis itu kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya doanya Nabi Sulaiman seolah-olah dilangkai. Nah, itu adabnya Nabi, dua adab, Pak. Bayangkan, Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, fal yadul ulya hiya al-munfiqah was sufla hiya sa'ilah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan tangan di atas yang dimunfiqah, orang yang memberikan infak, was sufla hiya sa'ilah, orang yang meminta. Jadi Kanjeng Nabi itu paling gak suka umatnya itu minta-minta. Wah, ini tanda kutip multi tafsir. Kalau minta sumbangan bangun masjid piye, Pak? Gimana, Pak? Yang dimaksud minta sa'ilah itu kebiasaan, Pak. Jadi kita tuh maaf-maaf kemana-mana, door to door, minta-minta. Karena kata Rasulullah, Pak, orang yang minta-minta nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Posisinya itu mukanya tidak punya kerat daging, tidak ada dagingnya, alias tengkorak. Ini maksudnya kok digambarkan apa betul seperti itu? Yo, kita buktikan nanti. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bohong. Ya, maksudnya lah dalam kias, dalam majas itu orang yang nggak punya daging itu maksudnya nggak punya muka, alias nggak punya rasa malu. Itu makna kias. Tapi kalau Nabi mengatakan nanti dibangkitkan hari kiamat posisinya nggak punya daging dalam mukanya, maksudnya apa, Pak? Ya berarti memang benar-benar dipermalukan nanti sama Allah. Mukanya benar-benar nggak ada dagingnya. Jadi ketahuan, wah ini daging entek, wah ini biar jaluk-jaluk berarti. Nah, ngoten niku, Pak. Maka dikatakan sama Rasulullah, orang pemimpin yang paling banyak kezolimannya itu akan memiliki bendera, Pak, dan tinggi benderanya. Semakin tinggi bendera dan semakin besar benderanya, semakin besar kezolimannya. Oh, berarti besok lah nang Padang Masar kaya konser, Pak Ustaz. Lah itu hadisnya Kanjeng Nabi ngoten. Nanti akan ada pemimpin siapa yang di belakang, di belakang punggungnya ada bendera tinggi, semakin tinggi dan semakin besar benderanya, maka semakin besar catatan kezolimannya. Mulai tingkat paling rendah, kenapa, Pak? Nah, kok RT, suami. Loh, jenengan kok malah santai-santai, besok dituntut. Karena nanti ada seorang istri yang nuntut debat keras dengan suaminya, Pak. Jenengan kene muni yang beb, nanti di akhirat belum tentu yang beb. Akhirnya apa? Wah, yang istrinya nuntut suaminya begini-begini karena nggak bisa menjadi seorang pemimpin. Ini berat. Nah, levelnya dari kepala rumah tangga, naik kepala desa, RT, kepala desa, camat, sampai tingkat tertinggi adalah presiden. Semakin banyak yang dipimpin, yang ngantri semakin panjang untuk nuntut keadilannya, Pak. Kalau tadi kono jadi sing jomblo gak usah kawin ae lah ngono, Pak. Lah
Enggak begitu juga Pak. Ini kalau takut sama perempuan nanti wah gak usah nikah, aku dituntut sampai bojoku mbek anakku lah. Enggak boleh begitu. Baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita adalah tadi kemandirian, pekerja keras. Nabi ini pekerja keras. Sudah enggak minta-minta dan pekerja keras. Ada tangan yang dicium Nabi, Pak. Pernah dengar cerita ini? Namanya Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari, orang dari Madinah, dari Ansar, orang-orang Madinah. Sa'ad bin Mu'adz itu sepulang beliau dari perang Tabuk, ketika salaman Rasulullah merasakan tangannya Sa'ad ini kasar. Nah, makanya kalau salaman mantun lagi, sing kasar ini perlu dicium. Kenapa? Yang dicium Nabi katanya itu artinya Nabi didoakan. Hadhihi yadun la tamassahan nar, kata Rasulullah. Ini tangan yang tidak disentuh oleh api neraka. Oleh ngono sentangannya halus-halus iki mbo ya. Pokoknya bentino ndek salon nganggo skincare kan. Tangan yang kasar ya, melepuh-melepuh ngoten ya, kasar, itu dicium sama Rasulullah. Saat sampai mengatakan saat ya Rasulullah, taf'al ya Rasul, jangan kerjakan ya Rasulullah. Apa katanya? Hadhihi yadun la tamassahan nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ditanya, ya Sa'ad, kenapa tanganmu seperti ini ya Rasulullah? Aku gunakan tangan ini untuk menggiling ya, menggiling atau malu-palu, bukan Pak roti, malu-malu nih Pak, batu-batu, memecahkan batu-batuan, dipakai untuk bekerja. Juga kita mungkin macul. Lawan tangannya wong tiyang sing macul kan mesti kasar ya, Pak. Nah, kalau teng daerah Taman Sari gentengan napa ndamel genteng, woi kasar juga, Pak. Ya, makanya itu tangan yang dicium Rasul. Yang kedua tangannya putrinya beliau Fatimah. Ketika Fatimah itu menggiling gandum untuk buat makan untuk suami dan anak-anaknya, dilihat isbiri gitu ya, sabar wahai Fatimah, sesungguhnya tangan ini nanti akan jadi bukti di hadapan Allah kamu masuk surga karena apa? Tanganmu yang kasar. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak sing tangannya kasar ya beno. Ya, gak usah ben, kita bekerja keras. Tapi lillahi ta'ala, bukan berarti berpenampilan yang gak mau bekerja tadi, minta-minta. Nah, sekarang mental yang seperti itu, Pak. Mental orang-orang sekarang itu tidak mau ribet, tidak mau repot. Ya, tujuannya apa? Supaya mereka itu bisa mendapatkan uang dengan mudah. Makanya kepengen sugih gampang, Pak. Jadi koruptor. Ya, tinggal tanda tangan, loss sudah Pak, miliaran itu. Tapi nanti di akhirat jangan salah, satu nilai, satu sesen uang yang kita pakai, yang di belakang itu nunggu. Kalau dia menzalimi seluruh rakyat Indonesia, 280 juta ditunggu saja. Ditunggu itu nanti. Seperti jenengan masuk ke mall, ngambil semua barang-barang itu. Ketika nyampe di kasir, antrinya lama nggak? Lama. Semakin sedikit yang kita ambil, semakin cepat kita di kasir. Tapi semakin bawa troli-troli itu banyak, semakin lama antri kita. Ya, kenikmatan kita seperti itu di dunia, semakin banyak yang kita ambil, tunggu nanti di akhirat, maka hisabnya itu bukan hisaban yasira, tapi hisaban saqila, yang sangat berat hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan berikutnya, tadi apa yang pertama tadi Pak? Jujur, kemudian pemaaf, mandiri, apalagi? Kemudian bekerja keras. Yang berikutnya adalah kesederhanaan dalam memimpin. Nih, Nabi Muhammad itu sederhana. Tapi sederhananya Rasulullah itu Pak, ketika menikah dengan Khadijah, itu maharnya 100 ibil humur, 100 onta merah, 100 ekor. Pinten Pak Haji harga onta saat ini? Yang pernah ke sana itu tanya teman-teman itu sekitar yang tahun 2000 berapa itu? 35 juta. 1 ekor. Ya harga sapi kalah Pak. Yang warna merah, onta merah. Itu 100 ekor. Berarti Nabi itu 3,5 miliar. Ada Pak jenengan nikah sama istri jenengan maharnya 3,5 M. Oh, ibu-ibu langsung terbang ya. 3,5 M langsung Pak. Dan nikahi janda coba Pak. Berarti beliau menghormati gak perempuan Pak? Sangat menghormati.
Padahal di zaman itu janda thaibah, ya, thaibah bahasa Arabnya, atau armalah. Thaibah itu orang yang ditinggal wafat suaminya. Kalau armalah itu yang ditinggal cerai hidup. Mungkin dikoreksi kalau saya salah, antara armalah dan thaibah. Dan itu bayangkan janda ya, yang di saat itu nggak ada harganya di orang-orang Quraisy. Nabi menikahi Khadijah 100 ekor unta. Itu tercatat dalam sejarah. Sangat menghormati perempuan Nabi itu. Maka kesederhanaan yang ditampilkan adalah ketika Nabi dalam keseharian. Maka suatu ketika ada seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tanya ketika Nabi sudah wafat kepada putrinya yang namanya Aisyah, "Ya Aisyah, apa sunnah nabiku, sunnah sahabatku Rasulullah Muhammad itu yang belum aku kerjakan?" Maka Aisyah mengatakan, "Wahai ayahku, ya abati, ada satu yang belum. Semua sudah kecuali satu." Apa itu? Setiap pagi beliau itu ngasih makan orang Yahudi tua yang di perempatan jalan. Nabi nggak usah banyak bicara, maaf, Abu Bakar nggak banyak bicara, langsung pergi ke pasar, beli daging sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, kemudian dimasak sendiri, dibawa ke orang tua Yahudi yang di pinggir jalan. Diperhatikan dulu, Pak. Ini orang Yahudi dari tadi ngomongin Muhammad, jelek-jelekin Muhammad ya. "Ya ma'syaron nas," katanya, "hai orang manusia, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu orang gila, begini." Nabi mau netes nih air matanya Abu Bakar. "Ya Allah, begitu mulianya engkau wahai Rasulullah, ya, orang yang seperti itu pun kau anggap sebagai umatmu." Coba kalau kita, Pak. Nah, kemudian Abu Bakar perlahan mendekati, disuapin. Nah, ketika disuapin, baru suapan lukmatan, satu kali makan, dimuntahkan sama orang Yahudi tua. Dia mengatakan, "Man ant? Kamu siapa?" Abu Bakar mengatakan, "Aku orang yang tiap hari ngasih makan kamu." "Bukan, enggak seperti ini caranya." "Kamu siapa?" Akhirnya ngaku, "Aku adalah Abu Bakar." "Terus orang yang ngasih makan aku siapa?" "Orangnya sudah meninggal." "Iya, siapa namanya?" "Muhammad Rasulullah." "Oh, jadi yang ngasih makan tuh Muhammad?" "Iya." Padahal beliau nyuapin aku nyerocos jelek-jelekin Nabi Muhammad itu. Umpamanya jenengan ngaten itu Pak. Nyuapinnya dos pundi? Napa alus-alusan apa? Ini Rasulullah itu juga alus-alusan, Pak. Dimakan, dia lembutkan dagingnya, kemudian apa? Disuapin dengan perlahan-lahan sampai kenyang ditinggal. Tidak ngomong Rasulullah. Tahu-tahunya beliau sudah wafat. Itu akhlak yang luar biasa, sederhana sekali, Pak. Makanya kebaikan yang kecil sederhana itu jangan diremehkan. Maka Rasul mengatakan, ya, al-idza minal adza, yaitu menghilangkan apa tuh namanya fitorik, yaitu al-adza. Adza itu maksudnya hal-hal yang membahayakan, paku, apalagi misalkan ranting-ranting pohon yang di pinggir jalan disingkirkan. Itu kebaikan kecil yang harus kita lakukan sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, itu strategi dakwah berikutnya, Pak. Dalam kajian ini kita kebetulan di bulan Rabiul Awal ini ada seorang pemuda yang naudzubillah min dzalik, yang bahasa kasar kita kurang ajar. Ketika lagi taklim seperti ini, ada seorang pemuda di sebelah pojok sana mengangkat tangan. "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Wah, kira-kira sahabat yang lain kaget nggak? Sopo kita kok kayak gini. Nabi Muhammad lagi sakit ceramah dihentikan. Rasul melanjutkan, tidak marah Rasulullah. Senyum, dilanjutkan lagi. "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Sampai 3 kali. Ternyata tadi pemuda itu tadi sebelum datang ke majelisnya Rasulullah lewat di sebuah jalan, di situ melihat ada perempuan cantik, perempuan tunasusila, perempuan nakal. Sehingga apa? Melihat sekali tergoda, terngiang-ngiang wajah seorang perempuan yang cantik itu. Sehingga berkeinginan, syahwatnya sudah sampai ubun-ubun. Ya namanya normal, Pak, laki-laki. Apa katanya? "Izinkan saya untuk berzina." Saking nggak kuatnya, Pak. Sampai 3 kali. Pertanyaannya, apakah Rasulullah marah? Enggak. Coba kalau kita ada yang kayak gitu lagi dalam majelis begini, Pak. "Oh, Ustadz, izin nggih kula badhe." "Oh, tawapuk." Tapi subhanallah, Rasulullah nggak seperti itu, Pak. Rasul diam sampai 3 kali baru didiamkan.
ya ghulam ta'al, wahai anak muda ke sini. Setelah mendekat, dilihat sama Rasulullah, ujung wajahnya sampai kakinya diperhatikan, gemeter nih Pak, karena wibawanya Rasulullah luar biasa. Dipegang dadanya, beliau mengatakan, hal indaka ummun, apakah kamu punya seorang ibu wahai pemuda? Bala ya Rasulullah, indi ummun, saya punya ya Rasulullah. Gimana kalau ibumu berzina dengan laki-laki, apakah fa anta radin, apakah kamu ridho? Wallahi la ardo ya Rasulullah, demi Allah saya enggak ridho ya Rasulullah. Kemudian hal laka ukhtun, apa kamu punya seorang saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau saudari perempuan kamu dizinai sama laki-laki, apakah kamu ridho? Demi Allah saya enggak ridho ya Rasulullah. Yang terakhir, umpama kamu nanti punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kamu dizinai seorang laki-laki, fa anta radin, kamu ridho? Demi Allah tidak ya Rasulullah. Nah, perempuan yang akan kamu zinai tadi, yang kamu punya rencana mau zina itu ibunya seseorang, saudari perempuannya seseorang, dan anak perempuannya seseorang. Setelah itu apa katakan? Demi Allah ya Rasulullah, hari ini dan seterusnya demi Allah saya tidak akan pernah berzina sampai kapanpun. Nah, dari situlah muncul Pak nanti Pak, dari anak laki-laki pemuda itu keturunan yang baik ya, termasuk ulama-ulama dari ulama tabi'in yang hadir di setelah zamannya para sahabat. Dzurriyyahnya jadi ulama besar. Kenapa? Iffah itu menjaga kesucian. Lain jenengan harus begitu Pak. Kono arek wedok, dua anak wedok perawan dilapari lanang. Ya kono le, temoni ene nduk, enggak apa-apa wis. Mau ditinggal metu kali jenengan. Oh, coba. Ketika ada laki-laki ngapeli anak perempuan jenengan yang hadir. Tekon tile, kula saking Semboro Pak. Anak sapa sampean? Ngoten Pak. Jangan ditemoni berdua. Maksudnya jangan dipertemukan berdua, jangan, enggak boleh. Yang nemui bapaknya. Lek kamu memang benar-benar sama anak saya serius, panggil orang tua kamu ke sini. Kita ngobrol. Ngoten Pak. Makanya Nabi mengatakan jika ada orang soleh meminta perempuan, terus kita tuh kakean pertimbangan, nanti yang datang setelahnya lebih buruk daripada itu. Ini sudah rumus nih. Banyak orang yang perempuan ya pilih-pilih ngapunten. Ini kejadian sama keluarga kita sendiri, kalau saya maksudnya. Pilih-pilih, ada ini ustadz, ada ini pengusaha baik, ada ini dokter baik. Datang orang soleh ngerti agama, datang ditolak, tolak. Akan pilihan. Apa yang terjadi Pak? Yang datang jauh lebih buruk. Itu mungkin sudah takdirnya, bisa jadi Pak. Tapi yang jelas kita ketika ada orang soleh yang meminta itu tidak boleh kita menolak. Bismillah, kalau kita punya anak perempuan, ya Allah berikan ini laki-laki yang soleh. Memang berat Pak disposisi jenengan punya anak perempuan diminta. Kalau laki-laki minta itu gampang Pak. Makanya perempuan tuh menang nolak, kalau laki-laki menang milih. Laki-laki Pak Adi milih A, B, C, aku njaluk iki boleh Pak. Tapi nah ngeten, yang perempuan loh enggak lah, boleh menolak. Kenapa? Itu haknya perempuan. Kemudian ya, keteladanan berikutnya bagaimana Rasulullah itu merubah masyarakat dalam kurun waktu 23 tahun menjadi keluarga masyarakat yang madani, yang syar'i, sesuai tuntunannya Allah. Maka ada seorang penulis sejarah, Michael Hart, menuliskan dia nggak mampu menaruh Rasulullah itu nomor 2 atau nomor 3 bahkan di bawahnya. Nomor 1 ditanya sama seorang wartawan dari Amerika, kenapa Anda meletakkan Muhammad, the Prophet Muhammad ini nomor 1, manusia yang paling berpengaruh di dunia? Apa katanya? Saya nggak punya kalimat yang lebih apalagi untuk menilai manusia yang satu ini. Apa katanya? Keberhasilannya itu hampir separuh bumi dalam waktu yang cuma 23 tahun. Apa yang dilakukan Rasulullah Pak? Nah, disebutkan Pak, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan kau Muhammad punya hati yang keras, caramu keras, lam faddu min haulik, orang-orang akan meninggalkan kamu, meninggalkan dakwahmu. Nabi tidak boleh kasar, Nabi misuwan tidak boleh. Nabi ngomongannya jorok, suka mukul, nggak laku Pak. Itu Nabi, apalagi cuman kiai, apalagi cuma ustadz.
Ustadz ngomongnya wis sekali-kali kejeblos akhirnya ngelokno wong tukang es teh. Akhirnya gak laku. Situ emang ngomongnya jorok-jorok ngelokno wong seperti itu, gak laku seperti itu. Kenapa? Karena otomatis yang disampaikan itu lang faddu min haulik, harus perkataan yang melembutkan hati. Nah inilah cara Rasulullah. Caranya pertama adalah ta'lim. Ta'lim itu kajian seperti ini, Pak. Di mana taklimnya? Di sebuah rumah namanya Al-Arqam Ibnul Arqam. Maka di istilahnya kita komunitas Muhammadiyah namanya ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam. Itu apa? Itu miniatur kebangkitan umat itu dimulai dari satu rumah, dari rumahnya Al-Arqam Ibnul Arqam. Taklim. Makanya berapa banyak lembaga ini seperti Pak Haji punya lembaga TPQ. Dari TPQ itu nanti bisa menjadi sekolah, dari sekolah bisa menjadi pesantren. Taklim. Makanya bahas-bahas seperti ini mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Makanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang ketiga setelah ini keteladanan dalam pertemuan pendapat tadi adalah beliau mengawali kebangkitan Islam itu dengan hijrah. Hijrah yang dimaksud al-intiqal, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang dimaksud hijrah itu adalah hijrah itu minasyarr ilal khair, dari keburukan menuju kepada kebaikan. Nah ini yang diutamakan, Pak. Yang dulunya nggak pernah jamaah 5 waktu di masjid, ya mungkin jamaah cuma maghrib isya, saat ini tambah subuh. Oh kok penak tambah zuhur, kok penak tambah asar. Oh ya kalau dulu posone cuma poso Ramadan mawon, tambah malih poso Senin, Kemis, posa Ayamul Bid. Nah itu Pak, itu namanya hijrah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua itu di bulan Rabiul Awal ini, kita awali, Pak. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.